Ini adalah jalan potong yang memang dibuka sama guru-guru dan juga anak-anak untuk bisa memotong jalan 2 kali lebih cepat daripada mereka harus memutar melewati kecamatan dan bahkan kabupaten lain. Sejak dulu, akses jalan yang buruk tak hanya menghambat pemasaran hasil tani, tapi juga memutus harapan anak-anak desa Pranten untuk mendapat pendidikan. Lewat mana, Pak? Jalurnya, Pak? Bayangkan saja, untuk bersekolah SD dan SMP ke desa Pranten, anak-anak dusun Pranten seperti Zulfa harus berjalan kaki lewat jalur pintas sekitar 1-2 jam perjalanan. Naik turun bukit dan melewati sungai. Jika turun hujan, perjalanan tentu saja akan bertambah sulit. Sebenarnya ada jalur yang lebih aman, namun jauh memutar, sekitar 4 jam perjalanan. Ini sebenarnya bukan jalan, pemirsa, karena ini adalah jalan potong yang memang dibuka sama guru-guru dan juga anak-anak untuk bisa memotong jalan 2 kali lebih cepat daripada mereka harus memutar melewati kecamatan dan bahkan kabupaten lain. Jadi mereka lewat sini walaupun resikonya memang berat dan sudah beberapa orang yang memang terjatuh di Sungai Bela ini. Kita lanjut ke sekolah. Perjuangan yang begitu berat menuju sekolah membuat anak-anak desa Pranten yang mayoritas miskin akhirnya harus mengubur mimpi-mimpinya. Mereka banyak yang putus sekolah dan menikah muda. Kini hanya ada 3 orang anak saja dari dusun Pranten yang masih bersekolah. Zulfa salah satunya. Yayat, guru Zulfa, berharap Zulfa tetap bersekolah. Ia bahkan rela mengantar jemput Zulfa bersama 2 anak lainnya setiap hari. Sebagai orang tua siswa itu juga sangat khawatir dengan keadaan akses seperti ini. Ya mau tidak mau saya harus bahasa Jawanya itu ngomong agar anak-anak itu mau sekolah dan mau melanjutkan setelah SD selesai. Untuk melepas lelah, kami beristirahat sejenak. Tak bisa berlama-lama agar anak-anak tak terlambat masuk sekolah. Perjalanan lalu kami lanjutkan dengan mendaki bukit berketinggian sekitar 500 meter. Kami harus lebih berhati-hati melangkah karena di belakang ada jurang yang cukup dalam. Berbahaya. Begitu berat perjuangan anak-anak dusun Pranten untuk mengenyam pendidikan. Zulfa bahkan sempat memutuskan untuk menyerah. Ia mogok sekolah. Bentar, Zul, sampai. Saya sempat mogok sekolah 3 hari, terusan Pak gurunya datang, Zul kenapa nggak sekolah? Capek Pak, badan saya sakit semua gitu kan. Ya udah mulai besok saya antar jemput aja gitu. Walaupun tetap lewat jalan sini juga, tapi Iya. setidaknya ada yang nemenin gitu. Iya. Kepedulian Yayat untuk membantu Zulfa ternyata membuat Zulfa kembali bersemangat ke sekolah. Ia tak mau mengecewakan guru dan orang tuanya. Zulfa kembali bisa berharap. Walaupun perjalanannya ekstrim sekali, pemirsa, dengan banyaknya anak-anak yang akhirnya putus sekolah, saya bangga sama mereka yang tersisa yang masih bertekad untuk melanjutkan sekolah. Tentunya semangat ini perlu diapresiasi oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur yang layak bagi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan yang juga layak. Kita akan ke sekolahnya. Setelah 2 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampai juga kami di sekolah. Zulfa dan 2 temannya langsung masuk ke kelas untuk mengikuti tes akhir semester. Ya, dari pihak sekolah itu sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak itu minimal selesai wajib belajar 9 tahun. Tetapi pengalaman saya di sini, kelas 8 itu rata-rata sudah dinikahkan.
Sadar akan besarnya beban yang dipikul anak-anak desa Pranten untuk tetap bisa sekolah, tim penggerak PKK Kabupaten Batang mencoba mengulurkan bantuan berupa beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Setidaknya untuk biaya sekolah setahun ke depan, mereka sudah tak perlu khawatir lagi. Pendidikan di daerah Pranten ini memang masih tergolong rendah karena anak-anak SD, SMP setelah lulus sudah menikah atau bekerja, jadi kami merasa di Pranten ini masih kurang dalam pendidikannya. Maka kita harus ingatkan terus, kita support, kita dampingi, jangan berhenti, terus berjalan. Soal kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Pranten berkaitan erat dengan buruknya akses jalan yang ada. Semoga saja pemerintah pusat dan daerah segera bergerak, membangun jalan agar warga Desa Pranten bisa lebih berdaya dan sejahtera.